Tapi lu bisa lihat ya, Hmm. di matanya Spider-Man itu lu bisa ngelihat. Hmm. Nggak bisa, susah. Ini kecil banget. Gue bukan kasih lihat mau nggak? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri dan gua kedatangan seorang guest untuk episode podcast kali ini. Ini spesial banget. Ini Spider-Man. Impor langsung dari New York ini, dari Marvel Cinematic Universe. Jadi guest untuk episode Oke, podcast kali ini ya. namanya adalah Nino. Dia adalah seorang Spider-Man cosplayer dari Indonesia. Dan Hi everyone. kalau kita lihat ini ya, di IG-nya dia nih pernah menang Indo Comic Con Cosplay Runway 2019, Best Male Cosplayer 2019 as Cyborg Spider-Man. Dan gue tahu Nino karena kemarin gue lihat Instagramnya Watchman ID, itu akun review film yang ngaku-ngaku akun review film. Ya. Dan lagi nonton bareng ya waktu itu ya di Senayan City ya, atau di Eh, Plaza Senayan. oh Plaza Senayan. Oke, di Plaza Jadi Senayan. hari Minggu jam 1 ya kita nonton bareng Spider-Man Di No Way Home. No Way Home ya. Dan gue lihat Yes. anjir tuh kostumnya keren banget. Ya udah akhirnya gue coba cari-cari. Ya biasalah lu sebagai podcaster Thanks bro. kalau mengundang orang itu harus inilah ya Hmm. cari-cari tahu gimana cara bisa menghubungi orang ini dan akhirnya gue dapet Hmm. dan Thank you, thank you. Nino bersedia dan ya kali ini kita ngobrol tentang hobi dia sebagai Spider-Man cosplayer ini. Nah bro, $1 million question. Lu sejak kapan nih main-main beginian jadi cosplayer Spider-Man? Wow. uh that was a long time ago ya. eh Kayaknya Udah lama lama banget banget. ya. Jadi kalau lu lihat perjalanan gua postingan di IG gua ya itu dari 2017 kalau nggak salah. Udah 4 Dua tahunan ribu ya. tujuh belas itu pertama kali gua cosplay Spider-Man Hmm. dan gua ikut eh, salah satu Comic Con terbesar which is Indonesia Comic Con di tahun 2017. Hmm. Ya, tapi ya pada saat itu sih ya memang basic banget ya. Maksudnya gue cosplay ya memang benar-benar ya kostum biasa aja gitu loh. Hmm. Maksudnya kalau yang lu lihat sekarang eh ya banyak banget yang udah gue modif banyak banget yang udah gue kembangin dari yang udah dulu banget dari eh kayaknya udah 4 tahun ya berarti ya. Hmm. 4 tahun begitu. Sorry, suara gue mendam nggak? Enggak ya? Aman ya? Agak mendem tapi karena lu pakai topeng itu oke nggak apa-apa, Oke, oke. nggak apa-apa Nanti yang penting gue suka lihat lu pakai topeng gini. Oke, oke. Thank you, thank you. Hmm. Oke, berarti udah 4 tahun lu menjalani ini ya hobi lu sebagai cosplayer Spider-Man ya. Nah, That's tadi right. tadi lu Hmm. bilang awal-awal lu kostumnya nggak kayak begini nih. Wah, ya, maksud Mhm, gue yang mhm, keren dari kostum lu adalah lu detailnya itu tuh mirip banget kan mhm, dengan yang di mhm, movie ya. Nah, dulu mhm. berarti kostum pertama lo itu Spider-Man yang mana? Itu Spider-Man. Jadi pas 2017 itu kan baru launching ya, namanya Spider-Man movie yang Homecoming. Oh, Homecoming, bener. Itu kan baru rilis kan. Nah, pas itu movie-nya rilis, gue demen banget tuh sama filmnya gitu, karena benar-benar fresh, Hmm. ceritanya berbeda. Nah, jadi pas gue lihat kostumnya seperti itu, gue pengen nih bikin gitu loh. Jadi Hmm. Hmm. pada saat itu yang gue cosplay pertama itu adalah Spider-Man Homecoming, yang warna merah sama biru gitu. Nah itu basic banget, benar-benar ya just a simple suit. Hmm. Oke, juga desainnya juga belum bagus-bagus amat, belum dimodif gimana ya. Jadi cuman cuman ya just a spandex ya. Gue ikut aja gitu. Hmm. Maksudnya gue masuk ke Comic Con dan pada saat itu feelingnya benar-benar beda ya. Maksudnya gue belum pernah cosplay Hmm. dan itu pertama kali gue jadi Spider-Man, ada something feeling yang benar-benar lu tuh wow, lu jadi totally different person dan lu Hmm. berasa kayak lu adalah Spider-Man gitu loh. Dan di sana semua yang ngelihat lu itu mengira bahwa lu adalah the real Spider-Man. Jadi kayak anak-anak, orang dewasa Hmm. itu semua pengen deketin dan pengen ngajak foto gitu. Nah di sana gue ada rasa kayak excited banget nih, Hmm. seru gitu. Hmm. Oke, Ya, itu pengalaman pertama lu ya, lu ikut pengalaman pertama jadi gitu. cosplayer lah waktu itu di situ ya. Mhm.
Oh, ada ini nggak yang nyuruh lu keluarin jaring dan suruh lu manjat tembok? Ada. Jadi ya memang kayak cosplayer gitu kan ya pasti Hmm. ada-ada aja ya maksudnya. Orang pasti tanya bisa keluarin jaring nggak, ya kan? Bisa terbang nggak? Padahal Hmm. Spider-Man itu nggak terbang, bro, gitu loh. Iya, bener. Kita swinging gitu kan. Tapi itu Hmm. is just in the movie, ya kan? Hmm. Ya kita make a joke aja gitu. Maksudnya kalau orang biasa ngomong bisa keluarin jaring nggak, ya kan? Hmm. Ya kita bilang ya lagi habis nih jaringnya, ya kan? Iya, Ya iya. kayak gitu sih. Nah, lu waktu itu bikin sendiri kostumnya? Enggak, kalau kostum itu biasa pesen, Hmm. bisa dari luar. Sekarang di lokal juga banyak sih yang bisa bikin. Jadi ya mostly kostum itu memang kita bikin berdasarkan ukuran badan ya. Jadi Hmm. Hmm. bentuk badan kita seperti apa itu udah diukur semua dari atas sampai bawah Oke. gitu. Jadi benar-benar ya memang custom made Hmm. ngikutin ukuran badan gitu. Kalau kalau biasa beli baju kan kaosnya ada SML ya. Hmm. 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 Kalau ini enggak, bro. Gitu. Oke, oke. Mm-mm. Berarti memang harus ini ya, ngikutin badan lu. Karena kan emang rata-rata kostum superhero itu kan memang ini ya, body fit ya. Betul, betul, betul. Karena kalau bahan kayak gini kan benar-benar elastis ya. Hmm. Kalau misalnya nggak ngikutin badan, maksudnya ada bagian badan tuh yang jadi nggak press gitu loh. Bener, Ada yang bener. kendor gitu. Nah, itu agak kelihatannya jadi agak aneh gitu. Iya, bener. Apalagi kalau Hmm. ini bahannya apa? Spandek ya? Spandex, betul. Ya, bener. Apalagi kalau bahannya spandek. Ketat sih, ketat banget. Iya, ketat iya. Tapi kalau lu sampai salah size, memang jadinya lucu. Benar, 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 benar. Jadinya lucu. Kalau kesempitan lu jadi kelihatannya lu kayak kayak lepet ya. Benar, gerak juga agak kaku ya Iya. kalau sempit gitu. Nah, Hmm. tapi kalau lu kegedean juga jadinya aneh kalau bahannya spandek Nah, gitu. mm-mm, Panas gak sih, Bro? benar. Panas nih sekarang, sekarang udah agak pengap. Ini paling kalau gua lagi tampil di luar gitu, Hmm. ya paling kuat paling lama itu 2 jam ya. Oh, habis itu lu Tapi istirahat ya. kadang 1 jamnya itu juga break dikit ya, maksudnya buka Hmm. topeng bentar, Hmm. tarik napas. Karena di dalam kayak gini tuh ya memang pengap sih gitu. Makanya banyak banget kalau gua lagi di luar tuh tanya, Hmm. emang lu nggak up Hmm. Hmm. pakai kostum gini ya kan? Hmm. Ya gitu. Oh. Kemarin juga gua pas nonton bareng itu sama official Watchmen. Hmm. Nah, itu juga biasa penontonnya juga pada nanya gitu loh. Pengap nggak sih bro? Gitu loh, pakai kostumnya ya. Kalau udah biasa sih nggak pengap. Kalau nggak pernah pertama kali itu pengap, Hmm. susah napasnya. Itu lu kemarin Gitu. nonton Belum dua ditambah setengah jam itu pakai kostum ini. eh, pas lagi movie-nya udah mulai gue buka. Oke. Tapi pas movie udah selesai kita tutup lagi gitu. Hmm. Hmm. Karena Hmm. kan ya buat profesional aja ya maksudnya. Hmm. eh Maksudnya pada saat lagi tampil itu ya memang kita as a Spider-Man gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi lu bisa lihat ya Mm, mm, di matanya Spider-Man itu lu bisa ngelihat. mm. Eh, nggak bisa, susah. Ini kecil banget. Gue bukan kasih lihat mau nggak? Ya, boleh, boleh, Nggak usah. boleh. Kalau lu udah merasa Hah? ngap, kalau lu udah merasa ngap juga, ya silakan sih, gua nggak masalah, bro. Nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Nggak No, masalah ya? no problem. Jadi sebentar ya. Hmm, no problem, bro. Oke. Jadi halo tes ada. Ya. Jadi kalau lu lihat bagian dalam topengnya untuk penglihatan itu memang kecil banget, bro. Gitu. It's a very small hole. Oh, Kelihatan nggak? iya, 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 iya. Jadi memang kalau gua jadi nggak cuma gua sih, rata-rata teman-teman yang Spidey itu pasti kalau mau lihat orang tuh pasti ya penglihatannya ya lurus ke depan aja gitu, nggak Oh. bisa meluas gitu. Jadi kalau ada orang manggil tuh harus Hmm. benar-benar kepala tuh noleh gitu loh, nggak bisa kayak
Ngelirik itu lihat nggak bisa lurus ya. aja. Hmm, Nah, kalau dari luar kan terlihat keren ya, wow. iya. Tapi Tapi di dalamnya ya, you know, berarti lu ini ya. Kalau cosplay gitu sebenarnya lumayan menderita sebenarnya ya. betul betul betul. For some people ya, Hmm. kalau belum terbiasa itu memang benar-benar nggak nyaman. Kita jadi cosplayer itu kan Hmm. terlihat keren di luar, tapi sebenarnya dalamnya tuh ya, kalau baru-baru sih ya emang nggak menderita sih. Tapi kalau udah terbiasa sih ya udahlah, memang kayak gini sih, gitu. Ya mungkin nanti kalau udah ketemu cara yang lebih keren, mungkin bisa lebih nyaman, gitu. Tapi so far ya ini sih udah cukup nyaman sih, karena kan kita memang pakai topeng, Hmm. tapi di dalam topengnya itu ada something yang kayak shell gitu loh, di mana buat bikin bentuk mukanya itu bagus gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. nggak bener-bener full topeng langsung ngepres ke muka. Hmm. Hmm. Mm-mm. Iya, 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 iya. Makanya bentukannya juga kalau lihat di foto-foto tuh bagus ya. Oh ya, oh, ada itunya. Nah ini kan ada apa Hmm. rongga-rongganya ya. Jadi Hmm. untuk bernapas tuh sebenarnya ya kalau dibilang pengap sih nggak banget gitu. Hmm. Cuman kalau lagi pandemi gini kan kita harus pakai masker ya mau nggak mau ya. Hmm. Jadi eventually lu udah pakai topeng tutup dalamnya ada masker gitu. Oh, lu pakai masker di dalam juga? Iya, iya. Jadi dari kemarin gua Hmm. perform Hmm. kemana-mana memang dalamnya ada masker di dalam topeng gitu. So ya seperti itu sih Oh, gila. gitu. Itu yang aslinya kayak gini juga nggak sih Ya. modelannya? Untuk Nah, kalau lu lihat yang di movie hmm. kan kayak gampang ya, langsung buka, langsung lihat muka nih. Lu, Hmm. lu udah nonton bro, Udah. Spider-Man No No Way Way Home? Home, No Way Home udah. Kita kalau mau berspoiler dia bodo amat. Oh gitu. Bodo amat. Mantap lah ya itu Hmm. ya film. Hmm. Jadi ya bagus banget sih. Maksudnya menurut lu gimana? No Way Home ya. Gua dulu sebelum ada No Way Home bisa dibilang the Nah, best Spider-Man movie itu Spider-Man yang kedua ya, yang Tobey Maguire yang lawan Doc Ock ya. hmm, Menurut gue itu. hmm, 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 Tapi jujur aja sebenarnya gue pas lagi Tom Holland awal-awal jadi Spider-Man pas Homecoming sama yang Far From Home gue kurang gitu suka ya karena hmm, apa ya benar-benar. esensi Spider-Man itu gue merasa nggak dapet sih. Tapi Hmm, setelah yang benar. No Way Home ini ya mungkin juga ditambah ada kemunculan Tobey sama Andrew Garfield ya. Gue ngerasa Spider-Man-nya ini beda banget gitu. Dan ketika di ending kan Hmm, akhirnya ya itu kan dia balik lagi semua kostumnya pun harus dia jahit sendiri lagi. Dia jadi udah nggak bergantung lagi sama teknologinya yang pernah betul, iya ditinggalin sama ya. Tony Stark kayak maksudnya ya he's back as your friendly neighborhood kan yang tinggal di komplek kecil sempit bukan yang Betul betul. dapat teknologi-teknologi yang kostumnya jadi canggih gitu. Jadi gue merasa ya Spider-Man balik lagi gitu loh. Jadi story-nya kayak jadi connect lagi ya ke Iya, originalnya dia iya, ya. iya, Benar benar iya, benar iya, iya. benar. Gue jadinya Nah, merasa, Pak ini keren sih. Kemarin gue 2,5 jam ya salah satu yang menurut gue emosional banget ya ketika Andrew Garfield sama Toby sih terutama yang pas Toby Maguire nah, muncul ya. Wah muncul ya. itu sih ini banget. Emosional ya. Iya. Kalau Gitu. kalau kita, gue rasa lu juga nonton lah. Kita dari kecil nonton yang sejak 2002 sampai sekarang, Hmm, which is yang Tobey dan Andrew. Kalau kita nonton yang Spider-Man No Way Home ini, pasti klik banget. Maksudnya semua alur ceritanya tuh hmm, dapet gitu loh. Dan hmm, kita juga hmm, jadi ngerasain, maksudnya eh, sedihnya, terharunya gitu, hmm, sama apa ya, lucu-lucunya, jokes-jokes yang apa dari film-film yang dulu tuh connected semua gitu. hmm, Jadi ya menurut gua sih bungkusnya bagus sih untuk awal mula si Tom Holland ini jadi benar-benar friendly neighborhood Spider-Man. Ya, bener. kita spoiler nggak apa-apa lah ya. Udah lewat semingguan juga ya filmnya. Nggak apa-apa. Gue yakin yang belum nonton di bioskop juga pasti lagi cari-cari bajakan ini. Iya ya. Gitu sih. No Way Home. Mhm. Iya, sebuah ini ya, sebuah film yang nostalgia Mhm. banget sih untuk ini ya film Spider-Man ini. Ya, tapi Mhm. gue merasa sebenarnya kemarin ketika lihat Andrew Garfield balik lagi ya sebenarnya gue jadi kemarin sayang banget sih ngeliat tuh The Amazing Spider-Man Mhm. tuh nggak lanjut ya. Mhm. Mhm.
Nah, dengar-dengar kan rumornya, ini masih rumor ya bro, gue kan cuma baca-baca berita aja. Hmm. Katanya dia mungkin akan dapat ya film ketiganya gitu. Tapi let's see how. Let's see lah. Karena kan agak lucu ya. Hmm, Sony juga sebenarnya kan ngeluarin universe sendiri kan dengan ada Venom segala betul, macam tapi tanpa betul. Spider-Man. So we don't know nih Hmm. ini sebenarnya mau gimana. Kedepannya gimana? Iya. Iya. Nah, lu balik lagi ke kostum bentar nih, Bro. Lu Hmm, hmm, kostum itu hmm. berapaan, Bro, kalau mau beli? Lu habis berapa duit sih? Oh, harganya, Mm-mm. range-nya beda-beda ya. Kalau dirupiahkan itu kisaran maybe 2 juta sampai 3 jutaan. Satu Full baju. set, full set, ya Hmm. Mm-mm. gitu. Full set ya maksudnya dari atas sampai bawah. Tapi kalau full set itu ya biasa 3 jutaan gitu. Oke. Ini gue pengen ini ya share Hmm. screen. Gue pengen Hmm, lihat kita pengen lihat barang-barang juga di Instagram lu nih, akun hmm. Instagram lu. Boleh, 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 boleh. Bentar ya. Oh, oke. Oke. Nah, gue belum follow ternyata. Gue It's gue okay. gue follow nih di sini nih, biar yang nonton Eh, lihat nih gue follow di sini. Set following. Wah, thank you bro. Nanti gue follow back. Oke. Nah, ini ya, Heeh. ini yang lagi lu pakai sekarang nih. Iya, iya, betul. Itu kan kostum terbarunya kan, yang di Iya, movie No Way iya, Home ini, iya, iya, yang which warna is hitam. reverse suit ya namanya ya, Mhm. atau black and gold suit gitu. Oke. Nah, yang itu juga baru tuh, apa? Kalau lu nonton di film di adegan terakhirnya kan dia upgrade tuh dari Mhm. kostum yang Mhm. red and black itu, terus digabung sama itu Iron Spider-nya itu. Mhm. Mm, Iya, benar, benar, benar. Keren, keren sih ini. Ini mm. 3 jutaan berarti nih satu kostum nih. Yang tadi lu bilang. Satu set, betul. Oke. Ya kalau lo pesen dari luar sih kisaran begitu bro, karena kan belum plus ongkirnya, Mhm. belum plus pajaknya gitu kan. Dan mostly ya custom gitu loh, sesuai ukuran badan, Nah, itu handmade gitu. kalau lu Hmm. pesan dari luar gimana caranya mereka sesuaiin sama badan lu? Gua kan ukur dulu dari sini. Mhm. Setelah gua ukur kan kasih detail ukurannya. Jadi dia minta ukuran satu badan, lingkar kepala, Oh. lingkar dada, terus panjang lengan berapa, ya Mhm. kan? Terus lingkar perut berapa, lingkar pinggang, terus lingkar paha, panjang kaki berapa, panjang telapak kaki dan lain-lain. Itu semua gue kasih detailnya. Mhm. Nanti dia setting sendiri, maksudnya dari penjualnya itu setting sendiri. Udah nanti baru dikirim. Nah, kalau kita udah kasih ukuran kayak gitu sih harusnya mostly akurat. Mhm. Mm-mm. Oke, ini ini yang Ini kemarin nih kemarin sama yang apa Watchmen. Nah, itu gue lu bikin pakai video singkat aja sih. lu pakai yang mana ini? Lu Ini pakai yang apa di ya, film yang terbarunya juga. lu pakai yang hitam ini. Iya, sorry, gue yang merah tadi. Oh, yang merah Itu tadi. teman-teman gue tuh, iya, Oh, oke, yang oke. di kaca itu loh tadi. Nah Hmm. ini, Oh, ini lu ya. iya itu gue. Hmm. Hmm. Gokil. Ini jadi Doctor Strange nih. Nah, nah itu ada teman gue juga tuh, Doctor Strange. Hmm. Nah ini pertama kali. Jadi kita kan diundang buat movie screening ya. Itu Hmm. hari Selasa sore kalau nggak salah, gitu. Nah cuman pas diundang movie screening sama komunitas ya kita wajib pakai kostum sih. Gitu. Di sana ada sekitar berapa Spidey itu ya? Hampir 20-an orang Spidey sama Dua itu. puluhan Spidey. Semua Banyak. pakai kostum, Bro. Itu coba lihat itu kostum itu banyak Oh, banget ya. iya, 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 Ya, iya. kita satu tim lah itu semua Oh iya, biar gila. biar rame aja sih, Hmm. biar Hmm. makin berkesan ya. Hmm. Nah, terus gue sempat diminta maju sama Doctor Strange buat acara opening bentar. Oke, Hmm. gokil. Oh, ini lu lagi ini nih, unboxing kostum lu yang sekarang Hmm. lagi pakai nih. Iya, iya, iya. Nggak, sebenarnya ya ini sebenarnya bukan unboxing sih. Jadi kalau
kita ngomong konten ya bro ya, Hmm. orang tuh suka unboxing bro. Iya, benar. Jadi gue review aja nih. Mhm. Maksudnya memang orang tuh suka yang namanya unboxing gitu. Jadi ya gue unboxing aja, kasih lihat maksudnya ini detail kostumnya seperti ini gitu loh. Mhm. Mm-mm. Oke. Tapi yang sebelumnya kan memang udah dibuka dulu, udah testing dulu kan. Tapi Mhm. eh, ya kita kasih lihat nih wujudnya nih kalau dibuka tuh seperti ini kostumnya apa, bahannya apa gitu. Mhm. Kita lihat yang komen-komen ya. Where do you get this suit? It's beautiful. Ini orang luar nih kayaknya nih ya. Oh, iya ya, banyak banget bro. Itu dari gua Hmm. awal Hmm. cosplay 2017 sampai Hmm. sekarang, itu Hmm. pertanyaannya sama terus di komen. Jadi Hmm. kadang-kadang kayak gua, ah udahlah gua anggap pujian aja gitu loh. Berarti dia suka kan sama suitnya kan. Iya, iya. Berarti Tapi dia tapi mau mostly tuh. mostly people belum tentu mau beli. Hmm. You know, ngerti ya? Belum tentu mau beli, cuman pengen penasaran aja. Kamu dapat dari mana sih gitu loh, Hmm. ya kan? Iya, 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 iya. Tapi kadang ya udah gue jelasin juga di caption juga, ya that's it gitu loh. Jadi ya Iya, ini ini cuman buat buat hiburan aja sih, maksudnya orang bisa lihat ini gua kayak kostumnya kayak gini. nanya lagi nih. Hey man, where did you buy this one? Would love to get Betul, it too. betul. Tuh, Insane. insane. Where Where do do you you get it, get it, bro? bro? Where did you buy it? Ya, ya, ya. Bener-bener itu komennya semua kayak gitu. Bahkan di akun IG teman gua yang Spider-Man pun itu Hmm. semua rata-rata pertanyaannya seperti itu Iya, iya. gitu. Jadi ya no surprise sih, di komen-komen bawah postingan dulu juga gue udah sering prefer ini belinya di sini gitu loh. Hmm. Hmm. Oh, ini lu bertiga nih ya sama yang lain ya. Bertiga, Hmm. betul betul. Ini Spider-Man Ini yang kita sempat photoshoot sebelum filmnya dimulai bro. Jadi di bulan September itu hmm. eh, kita bikin ide, kita bikin konsep yuk multiverse gitu kan. Hmm. Nggak taunya beneran, bener. Iya, iya. Gila sih. Ini nih ya yang Tobey Maguire ya. Yang mana? Ini. Nah ini Tobey Maguire, yes. Hmm. Kayak kaca ya Gitu. ininya ya, matanya. Itu jadi matanya itu gue pakai apa sih namanya, kaca film ya Kaca kan. film. Kaca film lo lapisin ke plastik kaca, Hmm. jadi tampilannya kayak mantul gitu. Hmm. Nah cuman ya kadang ada yang suka ada yang enggak sih gitu, itu kok kayak aneh gitu ya kan. Hmm. Jadi gue bikin dua versi aja. Hmm. Mm-mm. Nah ini lokasi fotonya ini semua di Jakarta bro. Oh gitu ya. Lu belum ada sampai di Mm-mm. Manhattan ya berarti. Nah belum 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 belum, lokal aja, lokal. Lokal dulu ya. Lokal. Gila, gila, gila. Oh, ini koleksi lu nih. Yang mana nih? Ini. Oh, lu Itu koleksi gua, ada yang PS, koleksi. ada yang di PS juga nih, PS4 Ada, ya. ada. Nah, iya, ya benar-benar. PS4 itu Oh, favoritnya gua juga tuh. Scarlet Spider juga ada, gila. Itu klasik, bro. Klasik, klasik Spider, bro. Oh, klasik Kalau Spider ya? Scarlet, Scarlet belum punya. Oh, Scarlet belum ada. Oh, tuh kok mirip Scarlet ya? Belum. Mirip ya, mirip-mirip dikit ya, Hmm. sekilas. Yang ini kan, yang biru-biru ini kan? Kalau yang mana? Yang biru-biru ini atas nih. Itu yang 2099. Oh ya 2099, iya kok Scarlet ya benar 2099. Iya, Yang iya, 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 ya iya. kalau lu nonton yang apa, yang animation itu, yang Hmm. Into the Spider-Verse. Hmm. Nah, kan ada tuh muncul karakternya yang 2099 itu. Iya. Mm-mm. Terus gue juga sempat bikin guide juga sih, kan banyak banget yang nanya kayak, kostum PS4 lu gimana tuh cara modifnya, kok bisa Hmm. sampai muncul kan teksturnya gitu kan. Hmm. Hmm. Karena suit standar itu memang nggak ada kayak apa logo spidernya tuh muncul gitu loh. Oh, nggak embos ya? Nggak emboss, nggak Hmm. emboss. Nah Hmm. itu Hmm. gue sering sharing banget, maksudnya cara bikinnya tuh seperti ini. Biasa orang kirim DM juga kan, Hmm. itu gue kasih tahu. Nah itu logonya itu emboss sendiri. Hmm. Oke. Wah, ini koleksi lu nih, semua. Ini semua yang lu punya sekarang atau masih ada lagi nih? Masih ada lagi. Total Ini berapa? 9 kan. Sekarang total kayak 13 sampai 14 kostum gitu.
Gila kalau di Tapi kan ini frame-nya nggak cukup bro, jadi gue Hmm. pajang 9 aja. Satu baju 3 juta, 13 baju udah berapa tuh? 30 Jangan dihitung, jangan dihitung tiga hobi-hobi. tiga puluh Kalau sembilan hobi itu juta. ya kita memang apa ya, kerja nyari duit ya memang buat ngontorin ke hobi bro. Gila. Oh ini yang 2099 ya? Benar, benar, benar. Oh iya iya iya. Gila Ini nih. 2099. Gila ini detailnya ini loh, keren banget. Gimana? Nah, ini emang benar-benar pakai apa ya? Pakai tangan, handmade gitu loh, hand paint. Jadi Hmm. kalau lu lihat, ini gue ada botolnya nih di sini, ya kan? Hmm. Nah, ini botolnya gue langsung painting ke kostumnya. Jadi sebenarnya kostumnya itu rata doang, nggak ada apa-apa, nggak ada tekstur Oh, gitu. Jadi gue painting pakai tangan gitu. Ya harus pelan-pelan sih, nggak bisa ini apa ya yang pas buru-buru ya. lagi lu painting ya? Nah, betul betul itu tuh. Ya, itu kalau kayak gini. Gila lu niat banget. Waduh, apalagi pas pandemi ya, pas Hmm. pandemi ya Hmm. kan di Hmm. rumah terus, Hmm. udah deh, gua hajar terus tuh. Ya tapi nggak bisa cepet lah, paling 6 bulan gitu kan. Hmm. Kalau detail kayak gini, ini kan kostumnya yang Andrew apa di Android. Amazing Spider-Man 1. Hmm. Gila. Pantesan bisa ini ya, kelihatan kayak ini, kayak nimbul gitu. Ternyata Which memang memang lu ini ya, is memang lu akalin ya. detailnya sampai yang ke logo Spidey-nya, logo Spider-nya sama tuh ya komnya Eden tuh. Mm. Oh ini klasik ya bro ya. Ini, oh ini Miles. Oh, lu ada yang Miles Morales juga. Gimana? What do you think? Gila. Gokil, 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 gokil. Ini yang dengerin podcast episode ini di Spotify ya, kalau mau lihat gambar-gambarnya nih, video yang Nino bikin nih di Instagramnya dia nih, bisa ke Instagram dia nih di Webhead Indo, at Webhead Indo. Di situ tuh ada semua tuh, ada dari ya bikin tadi tuh yang detail-detailnya. Ya, tadi kan kita sebelum mulai ngobrol, lu tadi kan sisi gelap di dunia cosplay. Ini Oh, sisi gelapnya oke. apa sih, bro? Sisi gelapnya. Ya, banyak ya. Maksudnya dari awal gua cosplay, Hmm. you know ya, sebenarnya cosplay Spider-Man itu paling disorotnya itu adalah jendolan di bawah, di selangkangan. Oh, oke. Nah, Nah, itu yang benar-benar jadi apa ya? Jadi bahan perbincangan gitu loh. Kalau lu jadi cosplay Spidey, hmm. jendolan di bawah itu selalu dibahas gitu. Ya, ada yang menonjol tapi bukan bakat. Kenapa orang kepo Eh, mempermasalahkan hal itu sih? eh, karena gini, jadi memang ketika lu pakai kostum ketat Hmm. dan bahannya kain, memang akan ada chance di mana akan terlihat nongol gitu loh, kelihatan Hmm. gitu. Jadi Hmm. itu juga sering kita bahas juga di apa di komunitas di grup. Ini bahkan kadang sampai disorot misalnya Hmm. kalau pakainya nggak rapi itu kan pasti kelihatan ya bentuknya ya. Hmm. Kelihatan kalau kita juga kadang misalnya keluar nih outdoor ya kan. Nah, Hmm. itu suka dicolek-colek dari belakang ya kan. Karena benar-benar ketat gitu loh. Bentuk pantat aja tuh kelihatan gitu loh, ya kan. Hmm. Hmm. Nah, tapi kalau yang depan itu sambil memang dari awal gue cosplay memang nggak rapi ya kan. Hmm. Sambil jalan gue makin mempelajari. Maksudnya, oh ternyata ini memang nggak proper gitu loh. Maksudnya terlihat terlalu jelas ya kan. Hmm. Jadi ya gue do some research kira-kira ini gimana nih. Terus gue tanya teman-teman cosplayer dari luar negeri ya kan. Karena kan dulu yang cosplay Spidey itu memang banyak kan dari luar negeri gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, gue tanya lu gimana ngakalin ini ya kan. Pas itu gue testing beberapa. Jadi di dalam kostum ini sebenarnya ada apa ya? Ada satu lapisan lagi gitu loh. Ya, bahkan Hmm. untuk bagian yang bawah itu 3 lapis, bro.
Oke. sekarang. Jadi lu gue pakein supporter Hmm. satu, Hmm. supporter yang benar-benar nutupin, Hmm. ngepres. Terus ini nggak apa-apa ya dibahas ya? Nggak apa-apa. Oh. Langsung Podcast podcast gue suka main ke ini juga, terbuka ya? ke pinggir jurang juga kok. Oh gitu, oke oke oke. Hmm. Terus. Ya, gue pakai supporter, terus pakai Hmm. CD, baru Hmm. lapisin satu lagi. Ini namanya kayak something compression shirt gitu, atau ya pokoknya bahannya juga spandex lah gitu. Jadi memang Hmm. untuk menutupin itu biar nggak terlihat, karena kan apa ya, yang deketin kita kan nggak cuma orang dewasa tapi juga anak-anak. Jadi Hmm. kurang Hmm. proper kalau pada saat kita berfoto gitu, Hmm. tampilannya nggak enak gitu loh. Nah itu dulu sering banget jadi momok, maksudnya bahan perbincangan gitu. Nah itu sambilan gua jalan sebagai cosplayer, Hmm. ya gua nyari cara sih, maksudnya buat nakalin itu, dan so far sekarang udah aman. Hmm. Hmm. Mm. Ini bisa dibilang ini berarti momen yang paling nggak enak ketika lu jadi cosplayer Spider-Man deh. Betul, betul, betul. Karena kan Hmm. itu kan trial and error ya. Nggak Hmm. bisa lu 100% pada saat itu langsung tampilnya oke gitu loh. Jadi Hmm. gue itu aja gue perlu setahunan gue baru nyadar, oh gitu ya. Jangan deh gitu loh, ya kan. Hmm. Tapi kayak kalau lu jalan agak apa kakinya agak nempel gitu, biasa Hmm. itu kelihatan gitu. Tapi sekarang udah lebih pede sih. Karena kalau gua pakai kostumnya misalnya kurang oke, Hmm. biasa gua kurang pede tuh. Misalnya mau mau acting, mau pose Spidey gitu kan, itu Hmm. biasa Hmm. rasanya kayak itu di bawah gua oke nggak sih tampilannya gitu loh. Takutnya nanti di foto kan jadinya nongol dan lain-lain. Nah itu apalagi kalau misalnya udah perform di acara-acara gitu kan. Hmm. Nah, itu ada rasa kayak insecure gitu, bro. Ya. Hmm. Oke. Ya, 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 Mm-mm. ya, ya. Tapi lu sebagai cowok aja merasa risih ya, apalagi yang cewek-cewek ya bro. Kalau kan apalagi cosplayer Nah, cosplayer cewek yang anim terutama, mm, yang anim kan banyak yang seksi-seksi mm, ya. Itu mm, mm. lebih ini lagi dong ya. Mereka jauh mungkin dalam tanda kutip jauh lebih menderita lagi sebenarnya dong ya. Sebenarnya kalau mereka nggak untuk urusan profesional atau buat kerjaan sih sebenarnya nggak sih Hmm. gitu. Kalau kalau lu cuman pengen show aja sih ya sebodo amat gitu loh. Cuman kan kadang gue kan biasa gue dulu sering ngisi acara gitu loh, Hmm. acara ulang tahun anak Hmm. ya kan. Hmm. Terus diundang buat ngisi acara di mall gitu kan. Dulu kan sering launching ya, yang pas Into the Spider-Verse, Iya, terus iya. ada Hmm. Spider-Man Far From Home, terus sekarang kan kayak Spider-Man No Way Home ya, Hmm. gitu sih. Hmm. Mm-mm. Berarti lu lebih ke ini ya, lebih ke ya menjaga image-nya aja lah supaya lebih enak gitu juga. Anak-anak juga nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya soalnya ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Ya, karena kalau lu pasti foto lu berdiri nih sama anak-anak kan tinggi anak itu kan bisa selangkangan lu nih, Hmm. ya kan? Lalu berdiri samping dia kan gak enak tuh, ya Benar, kan? benar. Kayak kadang gue jongkok juga sih, tapi kalau di foto lagi berdiri itu tampilan kemarin tuh sempat ada yang juga yang kena tegur gitu loh Hmm. dari cosplayer Spidey, ada juga yang kena tegur itu bener-bener nyeplok banget bro, Hmm. maksudnya nyeplok tuh nyeplok gitu loh Hmm. ya, sama the fruit and Hmm. the two small fruit juga keluar gitu. Hmm. Begitu sih. Iya, 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 iya. Ini juga ya. Betul, jadi memang ya tidak gampang ya. Makanya gue Hmm. sering bilang Hmm. terlihat keren, pengen jadi Spider-Man, tapi Hmm. ya mungkin ada somehow ada waktunya ya memang harus, mungkin gue akan pensiun juga gitu, ya kan? Hmm. Hmm. Tapi ya so far gue masih enjoy sih. Maksudnya banyak kostum baru, terus gue hobinya juga suka modif kan. Jadi Hmm. kayak Hmm. Hmm. tambahin tekstur biar dia lebih nongol. Nah itu kan satu kepuasan juga nih ketika lu eh, dilihat orang,
kostumnya bagus banget ya gitu loh. Hmm. Bisa kayak mirip banget kayak di game atau di movie-nya Hmm. gitu. Nah, yang kedua ya ini pengap nih, benar-benar pengap. Hmm. Ya, ya paling maksimal 1 jam lah sekarang. Kalau dulu pas awal-awal gua Comic Con, Hmm. karena kan saking hype-nya ya, saking excitednya itu, gue bisa sampai 7 jam bro, nonstop di dalam topeng gitu, nggak capek. Maksudnya first time for everything ya, pasti lu excited banget lah gitu Iya, loh. iya. Wah gila keren banget nih, gila 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 gitu kan. Hmm. Tapi sekarang lu udah 4 tahun, lu pakai gini, ini kayaknya udah harus copot nih. Gue biasa kadang kayak buat bikin konten lah, itu biasa pakai kostum 10 menitan udah, habis itu gue copot. Hmm. 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 Napas dulu lah gitu. Karena ini memang lumayan sih, lu kalau mau coba boleh. Nanti kita ketemu. Nah, bro, menjanjikan nggak sih kalau jadi cosplayer begini? Let's say secara money ya, kalau kita ngomong di sini nih. Buat apa? Buat oke. Maksudnya menjanjikan secara Duitnya lah. karirnya, karirnya, Karir, duit, karir. ya. Bisa nggak sih ini jadi profesional, jadi sebuah pekerjaan lah? Hmm, kalau gue personal ya, Hmm. gue terbuka aja. Gue sih enggak sih, gitu. Jadi memang dari awal itu gue mencanangkan bahwa memang gue cosplay ini memang sebagai hobi gitu loh. Tapi Hmm. kalau untuk nyari duit dari gue as a Spidey ya enggak bro, gitu. Ini memang benar-benar santai aja gitu loh. Jadi memang pengen gue jalanin ini yang memang sebagai hobi aja. Hmm. Tapi kalau gue jadiin sebagai karir, nanti akan ada satu titik di mana gue jadi nggak enjoy, gitu loh, Hmm. nggak nyaman. Hmm. Hmm. Karena kan ada tuntutan ya, lo harus nyari penghasilan dari sini gitu. Iya, iya, Nah, iya. gue memang pisahkan ini ya, memang ini buat apa hobi aja, just for fun, just having fun ya kan. Hmm. Dan dari sana sih gue lebih enjoy sih, gitu. Maksudnya enjoy itu gue sharing konten ya kan, Hmm. gue hibur anak-anak. Itu tidak ada tuntutan kayak gue mau isi lebih banyak acara lagi nih, enggak gitu gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Tapi ada dong yang profesional cosplayer untuk Spider-Man ini dan mereka dibayar layak ya, maksudnya eh mereka bisa hidup dari ya sebagai ini cosplayer Spider-Man. ada nggak ya? Sejauh yang gue kenal sih kayaknya Hmm. nggak ada deh bro. Ini Kalau di gua Indonesia, lihat-lihat ya di dari Indonesia maksudnya, di Indonesia kan yang di dulu lihat kan. Indonesia, kan Hmm. gue juga bergabung di salah satu komunitas Spider-Man, namanya Hmm. itu Spider-Verse Indonesia. Hmm. Ya, memang kita orang-orang yang mencintai apa segala hal yang berbau Spider-Man dan Hmm. beberapa dari kita juga cosplay gitu loh, cosplay Spider-Man. Hmm. Gitu. Nah, tapi komunitas ini fokusnya itu lebih ke charity, bro. Ya, Hmm. kita kunjungan ke yayasan, ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah itu tuh untuk ngehibur orang-orang, anak-anak gitu. Bahkan kalau dulu sebelum pandemi kita sering banget Car Free Day Hmm. Hmm. gitu. Nah, itu memang di sana tuh nggak ada sih yang nyari apa jadi cosplay Spidey buat nyari duit gitu. Jarang ya, seasonal aja Hmm. gitu. Kadang bisa kita ada proyek nih, misalnya lagi ngisi di mall, ya Hmm. dapat undangan dari misalnya Sony Pictures, ya kan? Ya kita ngisinya ya pas lagi kayak momen-momen sekarang. Hmm. Kayak sekarang kan kita lagi ada acara tuh di Super Mall Karawaci. Hmm. Nah itu tiap Sabtu Minggu ada cosplayer Spider-Man yang pasti ngisi di sana Hmm. gitu. Tapi dibayar dong kalau udah diundang-undang kayak gitu, Mbak. Ada fee-nya Hmm. gitu. Ya not much lah, tapi ya oke lah gitu loh ya. Buat sejam kita perform, kita Hmm. hiburan anak ya oke lah. Gitu. Tapi Hmm. kalau lu bilang nyari duit dengan apa kita kerja sebagai cosplayer Spider-Man sih, so far setahu gue sih belum ada ya. Hmm. Apalagi pas pandemi bro, pas pandemi wah itu benar-benar totally.
nggak ada aktivitas apapun dari kemarin. Ini baru-baru ada lagi di beberapa bulan ini kan. Kalau cewek sih beda lah ya. Kalau cewek tuh gue suka lihat mereka ini kan bikin apa akun Mm. Patreon, terus di Ah, OnlyFans ya betul kan. betul betul betul. Mereka masih bisa make money dari situ tuh. Kalau Spider-Man susah Itu ya. kayak gimana ya? Gue juga nggak tahu sih sampai sekarang. Iya, jadi kalau cewek kan mungkin lebih bisa ke ini kan. Kalau Mm. mereka misalnya nih punya koleksi foto sebagai karakter apa. Nah, Mm, kalau mm. mau dapet yang lebih spesial lagi, lu harus bayar gitu. Oh, oke oke. Iya iya, Jadi lu nggak bisa dapetin semuanya di Instagram. Ada beberapa nggak bisa. foto-foto spesial, lu cuman bisa dapetin di Patreon atau mungkin di OnlyFans. Oke Cuman oke. OnlyFans sih sekarang ini ya konotasi dan negatif ya. Kalau ujung-ujungnya Mm-mm. bokep-bokep lu kalau di OnlyFans kan. Gitu. Di Indonesia sih ada kayak platform kayak Karya Karsa gitu sih. Cuman gue nggak tahu ya kalau untuk Mm, cosplayer tuh udah jalan belum ya. Soalnya kebanyakan kalau yang gue lihat mhm, penulis mhm, sama komikus sih kebanyakan di situ. mhm, mhm, mhm. Gue belum tahu kalau yang cosplayer tuh udah jalan belum kalau untuk yang karya karsa yang mirip kayak Oke, Kayak Patreon sebenarnya sih kalau di Patreon ya. Mm-mm. Iya. Cuman Gitu. ya gue amazed juga sih, maksudnya gue kan memang take it easy ya dengan Hmm. gue cosplay Spidey ya. Hmm. Cuman ini ada satu cerita nih, ini bener-bener gila banget dan Hmm. itu gue nggak nyangka gitu loh. Jadi bulan Oktober lalu itu gue Hmm. sempet dikontak sama salah satu orang di Hmm. IG. Dia bilang kita pengen ngundang kamu nih ke acara festival terbesar kita di Riyadh gitu. Riyadh berarti Pas di gue di Arab ya? Arab Saudi, Arab Saudi Arab ya. Saudi. Hmm. Jadi gue lihat IG-nya itu nggak meyakinkan. Hmm. Udah followernya dikit, private lagi, Hmm. ya kan? Tapi gue coba ladenin gitu loh. Ya Hmm. udahlah, Hmm. gue pikir ya kalau dia mau scam, ya udah kan. Tapi at least kita nggak mungkin kena tipu lah gitu loh. Hmm. Ya udah gue bilang, oke, mungkin kita coba bisa lanjutkan via WA atau Zoom meeting gitu kan. Hmm. Dia bilang, oke, kamu bisa kapan? Nah, saya atur waktu, udah setting waktu. Dia bilang, nanti saya ajak manajer saya. Di sana tuh gue ada agak deg-degan, ya kan. Hmm. Pas meeting, mukanya nggak ada, bro. Hmm. Nama doang, gitu loh. Hmm. Loh, gimana makin meyakinkan ya? Maksudnya, undangannya dari akun tidak terkenal, tapi dia undang, gitu loh. Nah, singkat Hmm. cerita, gue bilang, kalian sebenarnya dari mana sih? Dia bilang, kita dari Space Tune Group. Ya, Space Tune Group itu channel tertua di Arab yang tayangin film-film kartun anak buat anak kecil Hmm. gitu. Jadi Space Tune itu dari gue kecil gue juga pernah nonton sih, gue inget gitu kan. Hmm. Tapi sorry nih, gue bilang, kok kalian akunnya kok kayak kurang convincing ya gitu loh. Hmm. Maksudnya bukan bukan bermaksud apa-apa, tapi saya kurang convince, saya bilang gitu kan. Hmm. Habis itu dia jelasin sepanjang lebar, saya dari tim ini ya, kita memang ada kerjasama, dia kayak third party gitu, Hmm. kerjasama. Habis itu eh, baru dia memang pengen invite gua bilang gitu. Hmm. Nah pas itu invite, dia kirim proposal gitu, fee-nya segini, nanti tiket dan hotel kita cover semua Hmm. gitu. Pas itu gua udah hampir ambil, cuman masalahnya pas pandemi. Jadi memang peraturan pemerintah di kita nih memang ribet banget Hmm. gitu. Jadi pas gua hitung-hitung, kayaknya bakal habis di waktu. Hmm. Hmm. Jadi ya opportunity-nya gue lempar ke teman gue yang di negara lain. Hmm. Tapi maksudnya dalam hati gue mikir gila ya. Gue tuh nggak expect something yang seperti itu. Tapi Hmm. mereka, maksudnya, gue bilang ngapain kamu kontak sampai ke Indonesia, jauh amat gitu loh, buat nyari Hmm. cosplayer Spider-Man gitu loh. Hmm. Kan padahal kamu bisa nyari aja di negara kamu ya kan, atau carikan kostumnya kan jadi langsung gitu loh. Dia Hmm. bilang, ya so far kita udah nyari-nyari di semua tempat, so far cosplay kamu yang paling bagus. Tuh. Wah, maksudnya bukan sombong nih, tapi berasanya kayak Hmm. wow gitu kan. Hmm. Oke, Iya, iya. Tapi itu beneran akhirnya gitu. temen lu
Ke sana nggak akhirnya yang tadi lu open? Nah, teman gue bilang, gue telepon, gue kontak dia kan. Teman gue tuh orang Argentina. Gue bilang kayak Argentina tuh lebih fleksibel deh. Kalau dia mau mau berangkat bisa langsung berangkat. Hmm. Nah, soalnya dia udah maksa gue. Dia bilang, udahlah ikut aja lah. Ini Hmm. gue udah siap, gue agent untuk urusin visa. Ini langsung 2-3 hari beres visa. Hmm. Bahkan awalnya gue udah sempat kirim paspor ke orangnya Hmm. gitu loh. Dia udah siap ngurus karena dia minta gue tanda tangan kontrak dan segala macam kan. Hmm. Cuman dari gue tuh agak galau pas itu kan peraturan pemerintah masih nggak jelas ya. Maksudnya Hmm. untuk bepergian ke luar negeri. Hmm. Takutnya gue sampai sana karantina bro. Iya. Wah Hmm. habis waktu lagi. Pulang sini karantina kan 7 hari. Hmm. Nah costnya itu bukan cost di money saja tapi di waktunya itu benar-benar Hmm. takes time banget gitu loh. Jadi gue pikir opportunity ini gue lewatin dulu deh. Mungkin tahun depan ya kalau jodoh ya gue ambil lagi gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Mm-mm. Tapi di IG emang suka banyak tawaran-tawaran gitu sih. Memang ya bener kata lu kalau kita was-was nggak yakin ya, gue juga nggak heran sih karena ya itu sih akun-akunnya nggak jelas sih soalnya ya. Bener, bener, bener Hmm. gitu loh. Cuman memang gue tanya-tanya temen gue yang pernah kerja di Arab lama, Hmm. katanya Arab tuh memang udah open gitu loh, open untuk maksudnya entertainment, party, Hmm. bahkan kayak kemarin kan katanya Justin Bieber atau si siapa Pitbull ya, itu udah konser di sana gitu loh. Jadi Hmm. dari sana tuh gue lebih kayak convince, oh ya mungkin ya memang dari mereka tuh udah open gitu loh, ya kan? Hmm. 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 Iya sih. Terus pada saat itu nyari orang yang sudah vaksin itu masih susah bro gitu, vaksin 2 kali Hmm. dan syaratnya ya harus kayak Moderna atau Pfizer gitu kan atau Sino apa Astra ya kan. AstraZeneca. Nah Hmm. mereka tuh perlu orang yang syaratnya harus antara tiga itu gitu. Jadi ya memang terlalu mepet sih sebenarnya. Hmm. Ya udah gue skip dulu lah, moga-moga tahun depan kali. Gue sih tertarik banget gitu. Harusnya bisa sih bro. Gue ngelihatnya di apalagi dengan sosial media ya kan kita kan sebenarnya jadi nggak ada batas ya. Sebenarnya jadi Mm-mm, peluang-peluang seperti ini jadi makin lebih terbuka gitu. Jadi kesempatan kita mm-mm, untuk nongol, untuk muncul, untuk mm-mm, stand out yang diantara yang lain-lain tuh ada gitu loh. Karena ya itu karena kita mm-mm, ada sosial media sekarang kan. Kalau dulu kan susah. mm-mm, mm-mm. Kalau dulu Benar, benar, mana benar. ada chance-chance kesempatan kayak begitu mana ada. Betul, betul, betul. Iya, iya. Maksudnya untuk kita bisa eh, apa ya terlihat di luar sana itu kan Hmm. chance-nya lebih besar sih. Apalagi kalau kita maksudnya benar-benar meniati itu ya. Hmm. Maksudnya kalau gua kan kayak di cosplay Spider-Man itu ya memang gua niatin gitu dari awal. Padahal cuman kepikir ya udahlah satu kostum cukup lah gitu loh kan Hmm. buat penuhin hobi. Tapi habis itu kayak, wih ini keren juga ya. Ya udah deh, upgrade deh. Ini keren juga, upgrade deh, upgrade. Waduh, itu udah 4 tahun ya kayak gitu, bro. Iya. Total. Yang namanya Se hobi pasti selalu begitu, bro. Dulu kan gue suka koleksi jersey eh, bola ya, original ya. Dulu eh, gue eh, gue eh, gue gue lebih picky lah, gue hanya koleksi yang Real Madrid doang karena gue penggemar Real eh, Madrid. Tapi lihat yang eh. lain, ini bagus ya, beli asik. Yang ini kayaknya bagus. Walaupun lu nggak demen timnya, tapi kayak ini bagus, Eh, gue beli. Atau lu baru hmm, kelar nonton pertandingan apa, wah ini tim hmm. di pemain mainnya keren ya, beli pasang nama pemain ini lah. Kayak gitu akhirnya kan. Udah semua semua terlihat kayaknya bagus akhirnya ya udahlah ya Hmm, buat punya hmm. aja dulu kan selalu gitu. Benar, 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 benar. Kalau berbicara hobi itu emang nggak ada habisnya dan memang somehow kayak kita emang harus puasin sih. Iya. Maksudnya ya udahlah daripada nggak pernah kesampaian ya kita nggak pernah coba nih ya. Hmm, Kita nggak pernah tahu gitu. bener. Quote bijaknya kan begini, lebih baik lu Hmm. nyesel beli daripada lu nyesel barangnya udah nggak ada. Nah, itu ya pembenarannya itu tuh yang bikin udahlah hajar ya Iya, kan take itu shut up and take my money. iya, itu quote racunnya itu tuh. Lebih baik lu nyesel Racunnya. lebih baik lu nyesel beli daripada lu nyesel barangnya nggak ada, lu udah nggak bisa beli. Nah, iya, apalagi lu punya teman-teman yang misalnya hobinya sama nih. Wah, Wah, itu udah racunnya makin dahsyat tuh. udah itu. Ya, racun-racunan tuh. Ini beli ya kan, kita wah keren ya, udah deh.
Saling meracuni gitu. itu jadinya itu. Saling meracuni udah. Lalu Itu sih bro. Mm. berarti memang khusus Spider-Man aja, lu nggak ada superhero lain sama sekali atau karakter lain nggak ada ya? So far nggak ada, nggak ada. Memang banyak orang yang nanya juga Hmm. kayak lu, maksudnya lu cosplay Spider-Man doang gitu. Ya karena emang ya memang nggak ada kostum lain sih. Tapi bukan sebenarnya bukan gua suka cosplay ya, tapi lebih ke kayak gua suka Spider-Man gitu. Dan Hmm. mostly gua inspirednya dari movie sih gitu. Jadi memang Hmm. Hmm. dari kecil itu gua ada punya cita-cita ini gimana nih gue kalau someday bisa pakai kostum gitu. Nah pada saat itu kan memang sosial media terbatas, internet juga terbatas gitu. Hmm. Hmm. Terus juga belum kerja ya bro ya, jadi Hmm. duit pas-pasan gitu. Jadi pas udah kerja baru ngelihat bahwa oh ini ternyata bisa nih, ada kesempatan buat gue tuh bener-bener rilis hobi ini gitu. Nah Hmm. pada situ gue coba pesan testing. Hmm. Ya lumayan, jadi memang memang benar-benar excited banget sih gitu. Hmm. Hmm. Ya, kalau eh, berbicara gua impact people sih, maksudnya ya banyak ya bro ya. Maksudnya dari event-event biasa gua hibur anak-anak ya kan, Hmm. itu bener-bener kayak eh, made made their day aja sih. Maksudnya mereka berasa kayak, woi hari ini gue disamperin superhero loh gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Superhero favorit gua Spider-Man ya kan. Hmm. Itu bener-bener kayak excited mereka tuh tinggi banget gitu. Nah itu kita ada satu rasa kayak kepuasan, wah seneng ya bisa ngehibur anak-anak gitu. Nah Hmm. itu dulu gue lakuin sering banget dari sejak 2019 awal Hmm. sampai pas pandemi pun itu biasa gue via virtual aja sih, virtual meeting gitu. Hmm. Nah itu gue ada video call sama anak-anak. Tapi itu request lebih ke kayak teman-teman deket apa, atau mungkin biasa dari IG ada yang minta tolong nih, Hmm. boleh dong gitu, atau dari ya teman-teman kuliah ya, yang mereka kan biasa ada tahu tuh, Hmm. nah itu minta tolong dong, kasih pesan dong ke anak anak gue gitu kan, Hmm. rajin yang rajin makannya ya kan, dengerin kata mama gitu gitu sih. Dia udah titip pesan nih, Iya, iya. tolong ya kamu jadi Hmm. Spider-Man Hmm. nanti ngomongin ini biar dia Hmm. lebih denger gitu kan. Oh Iya, oke, iya, oke iya. siap-siap. Pasti omongin ya lebih denger sih emang gitu loh. Lebih denger ini ya kata-kata lu ya dibanding kata-kata ini orang tuanya ya. Jadi Karena kan udah nonton ya. Tapi ya biasa em, mostly ya anak-anak yang gua hibur itu ya biasa rata-rata yang di bawah 7 tahun sih. hmm. Kalau udah di atas dikit kurang kurang ini Iya, kurang iya. berasa gitu loh. Hmm. Karena mereka udah lebih tahu kayak eh, apa? Kamu bukan Spider-Man yang real gitu loh. Jadi Iya, mereka udah lebih udah lebih tahu. bisa ngerasain gitu loh. Tapi Hmm. kalau yang di bawah 6 tahun itu biasa mereka masih amazed. Hmm. Wow, keren banget ya gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, Mm-mm. tapi sebenarnya bro, ya, kayak kita yang udah seumuran segini pun juga sebenarnya ketika kita melihat karakter yang kita suka nih, superhero yang kita Mm-mm. suka yang dulu kita cuma nonton di TV atau kita cuma baca Mm. komika doang, terus Mhm. tiba-tiba ada live actionnya kita nonton di bioskop pun kita kan juga ngerasain hal yang sama sebenarnya kan. Benar, benar. Iya Iya. kan? Iya, boys boys Heeh. boys will always be boys, nggak pernah Will, ini. yes, correct, correct, correct. Wow, gitu kan. Wow, masih Hmm. maksudnya amaze-nya tuh masih sama ya. Rasa Hmm. bangga dan senengnya itu masih sama gitu. Iya, Mm-mm. itu kan sebenarnya ya apa ya menurut gue yang sesuatu the emotional things yang selalu kita rasain gitu loh. Biarpun kita Mm-mm. udah umur 30 ya kita lihat aja yang demen Spider-Man, Superman or Batman itu kan udah jadi pop culture dari tahun berapa kan dan masih terus jalan kan. Tua muda Iya, masih tetap suka ya karena itu sih menurutku yes. salah satu the emotional feelingnya, emotional bondingnya dengan karakter itu tuh ketika kita lihat di movie atau lihat Mm, lu yang jadi cosplayer yang itu mirip banget, mm.
Ya itu yang Hmm. kita rasain tuh, anjir. Kayak gue lah paling gampang lah ya. Gue ngeliat nih, anjir, di keren banget kostumnya. Ini orang nih, Thank you ini bro. orang harus jadi guest di podcast gue nih, gue bilang. Ya karena itu ada hal yang menurut gue memang ini Oke, keren gitu kan. Ya, the emotional Hmm, feelingnya sih itu, memang sih ya. I see, I see. It's Hmm, great to know. Ya. iya. Lu ini bro, kostum Spidey kan dulu yang zaman jebot kan masih ada di keteknya ada jaring kan, lu nggak niat udah mau bikin kayak gitu. Gue nyari-nyari bahan tapi Hmm. belum ketemu sih. Tapi kemarin gue nyarinya tuh kayak bahan buat apa sih yang buat nangkal nyamuk gitu ya, jaring yang kayak gitu kan. Hmm. Nah, cuman ya kadang udah research, gue banyak banget yang udah gue research, gue beli, terus ternyata hasilnya kurang puas gitu loh. Jadi ya udah, Hmm. Hmm. maksudnya proyeknya tertunda dulu gitu. Hmm. Ini kayak nih yang belakang ini nih, Hmm. ini kan yang Toby nih. Hmm. Ini kan lagi gue pengen pasangin apa logo kan, biar dia emboss gitu. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. belum sempet sih. Ya, apalagi bulan-bulan ini ya, kayak banyak banget yang apa pengen kerja sama dong gitu. Tolong dong apa coba tampil sebagai Spidey gitu kan. Terus yang nobar juga kemarin kan ada undangan 2 kali. Wah, itu nonton kedua kali sih udah feelingnya sih tetap sih. Maksudnya nonton yang terutama yang di adegan yang pertengahan ya sampai ujungnya Hmm. itu tetap tetap rasanya masih tetap excited banget gitu. Seru banget seru. Iya, 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 iya. Gue tuh kalau sebenarnya nonton superhero ya, film superhero tuh jarang banget sampai Hmm. yang rasanya wah gimana gitu. Gue tuh bisa bilang gue tuh cuman berapa kali ya. The Dark Knight pas Mhm. lagi yang Christian Bale sama itu tuh Mhm. yang Mhm. Jokernya siapa tuh, gue lupa namanya jadi itu. Ya. eh, Avengers Endgame sama Infinity War. Endgame Mhm. mungkin lebih ke yang emosional banget ya, yang pas ini ya, yang Captain Amerikanya udah hancur, Iron Man udah hancur ya. Terus yang Ya, tiba-tiba ya, ya, muncul ya, benar. lingkarannya Doctor Strange, terus ada si siapa Ah, sih Falcon ngomong Captain on your left kan. Itu kan sebenarnya ah, ngambil ah. ngambil adegannya dari pas lagi yang Captain America yang Winter Soldier kan, yang si Betul. Steve Rogers lagi jogging, Mhm. si Mhm. Sam juga lagi jogging, si Mhm. si Steve Rogers nyusul mulu on your left, on your left. Mhm. Sekarang gantian kan on your left. Ah, Itu ya. juga emotional feeling banget kan Emosional banget. ketika mereka Ya. ngumpul semua terus yang Captain America ngomong Avengers Assemble, wah itu kan ini banget ya. Nah, oh emosional lagi tuh. Itu Iya. itu Merinding itu ya. merinding. Terus yang terakhir Iya. ini nih, yang ketika Toby Hmm. sama Andrew nongol, wah gila. Terus melihat mereka Wah. bertiga langsung sekaligus. Ya, multiverse is real, man. Kayak yang lu post kan di Instagram. Multiverse is real. Iya, iya, iya. Ya, basically sebenarnya juga tuntutan fans itu benar-benar mendrive juga sih. Maksudnya Hmm, hmm. movie produsernya itu untuk kayak ya udah deh kita wujudkan juga deh gitu loh, ya Iya, kan? bener, bener. Sebenarnya Hmm. sebagai fans tuh kita Hmm. tuh nggak mau yang kayak gimana-gimana. Pokoknya apa Hmm. yang ada di komik, lu terjemahin aja ke live. Ah, ah, ah. Iya kan? Sebenarnya itu yang kita Iya, iya, pengen sebenarnya. iya, iya, benar-benar. Nggak usah yang aneh-aneh. Jangan kayak dulu apa film Street Fighter, tokoh utamanya Ryu, bisa tiba-tiba jadi Guile yang jadi tokoh utama. Mentang-mentang lu film dari Amerika, itu kan males banget kan orang. Itu udah red flag banget kan? Iya, 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 iya. Iya kan? Terlalu ini ya, Terlalu terlalu maksa. dimodif ya. Ya, Iya, modifnya ada terlalu out of line, kelewat iya. kelewat batas, kelewat jalur. Kelewat batas, benar, Iya, benar. Itu iya, sebenarnya yang iya, kita pengen. benar-benar. Ya ini berarti lu tetap ini bro ya, sebagai Spider-Man ya, nggak ada rencana untuk jadi superhero lain ya. Gua mungkin kalau ini Belum. kali, kalau mau Mungkin jadi, in the future ya. kalau mau cosplay mungkin Sempet gue sih pengen kali Black keracunin, Adam. hah? Black Adam. Kalau lu pengen kostum lu mau jadi Black Adam. Kalau Superman atau Batman kan udah bosen. Black Adam belum ada kan? Ah, Nah, belum, belum, belum. Kayak di Indonesia belum ada tuh. Mungkin lu eh, bisa jadi pelopornya, bro. Black Adam kali, keren kali. Mumpung gue juga gue pelontos nih. Ah, nanti lu kalau perlu kenalan-kenalan yang bisa bikin armor, nanti gue kenalin deh. Ya, Kayaknya Black Adam juga harusnya pakai spandek lah ya. Apa? Iya bener kan spendek ya. pakai spandek juga ya, tapi gue nggak tahu. Ada Kan combine armor dikit kan.
Iya, sama petir di Mm-mm. tengahnya itu ya yang ini. Mm-mm, mm. Iya, Yes, yang kan yes, kayak kostumnya Zazam ya, yes, tapi warna yes. hitam. Ya. Lo Oke, nggak bro. terpikir buat cosplay Spidey, bro? eh Kayaknya gua nggak cocok bro jadi Spider-Man. Biar lu aja lah yang jadi Spider-Man. Coba dulu. Yes. Oke, siap, siap, siap. Gak serius. Mungkin gue kalau jadi Spider-Man badan gue terlalu kegedean soalnya. Mm-mm. Oke, oke. Ya tapi ya inilah ya. We never know. You never know. Siapa tahu nanti kamu apa lu berubah kan? Kira-kira siapa tahu pengen coba ya. Iya, maybe ya. Kita Tidak ada salahnya gitu. kita lihat lah. Oke bro, Oke. thank you banget nih buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget. Thank you banget. Akhirnya gue bisa ngobrol sama lu. Ini cosplayer Spider-Man yang keren banget menurut gue. Kostumnya juga detail Thank you banget. dan lu juga memang niat di situ dan lu memang totalitas di situ dan gue akuin memang ya kalau ini ya ada Spider-Man selalu dibilang kan The Amazing Spider-Man. This is really really amazing Spider-Man. Nanti gua terbang nih. Bukan swinging, terbang. Iya, nggak apa-apa dong. Oke. Spider-Man Oke. kali-kali terbang. Thanks a lot. Oke bro, kita close dulu lah ya Makasih banyak. untuk episode podcast Talk to Talk kali ini. Gua Andri dan Nino, the Spider-Man cosplayer from Indonesia. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.